Selamat malam warga YouTube, film kali ini berkisah tentang seorang janda bernama Rachel. Semenjak bercerai, dia selalu memperhatikan rumahnya ketika menikah dulu. Terkadang dia merasakan sedih melihat rumahnya itu karena suaminya telah menikah dengan selingkuhannya dan memiliki anak, sementara dengan Rachel belum punya anak. Selain melihat rumahnya itu, tak jauh dari situ dia juga melihat rumah yang penghuninya dia pikir hidup dengan bahagia. Begitulah ritualnya setiap hari sepulang kerja, serta lukisannya. Mari kita memulai kisah ini dengan alur mundur pada 6 bulan lalu. Wanita berflek pada wajah ini bernama Megan, dia adalah wanita yang dilihat Rachel dari kereta, di pikiran Rachel wanita ini hidup bahagia dengan pasangannya. Tapi nyatanya, Rachel memiliki trauma. Hingga dia harus ke psikiater atas sakit mentalnya itu. Dia menceritakan kisahnya pada psikiater itu. Dulu, setelah kakaknya meninggal, dia hidup serumah dengan sahabat kakaknya bernama Meg. Hubungan mereka layaknya pasutri. Dia hamil, kemudian anaknya mati tenggelam. Megan merasa bersalah atas kelalaiannya, begitupun Meg pergi tak pernah kembali. Sekarang dia menikah dengan Scott. Suaminya menginginkan anak, tapi Megan tidak ingin hamil. Kemudian selanjutnya, diperkenalkan dengan wanita bernama Anna. Dia ini istri mantan suami Rachel. Sedang memandikan anaknya, muncul Megan yang membawa handuk. Ya, Megan bekerja sebagai pengasuh di rumah Anna. Tapi hari ini terakhir Megan bekerja, karena dia mendapatkan pekerjaan baru. Anna keberatan, karena besok Anna akan pergi seharian. Megan gak mau tahu urusan Anna dan memberikan kunci pada Anna. Kemudian, Tom pulang membawa bunga, hari ini Anna berulang tahun. Suaminya menawarkan Anna untuk pergi me time. Anna lebih senang di rumah, lagi pula Mega berhenti, ucapnya. Sangat disayangkan, suaminya pikir Anna dan Megan cocok. Rachel melihat medsos mantan suaminya, memposting foto perayaan kecil ulta Anna. Hal ini membuat Rachel terpuruk melihat kebahagiaan mereka. Rachel melampiaskan dengan mabuk-mabukan. Katie sahabat Rachel melarang Rachel minum alkohol dan menyuruh Rachel stop nelpon mantannya itu. Namun Rachel beralasan, dia ingin mengucapkan ultah saja. Semenjak bercerai, telah 2 tahun Rachel menumpang di rumah Katie. Sebelum tidur, Rachel mengingat usaha mereka untuk melakukan bayi tabung. Tom akan membayar berapa aja untuk dapatin anak. Ketika itu mereka lagi bucin-bucinnya. Megan rutin berkunjung terapi ke Dr. Kamal. Scott suaminya begitu posesif, cemburuan, sering periksa laptopnya karena Scott tahu passwordnya, membuatnya terkekang. Dr. Kamal mengatakan kalau sikap Scott tidak normal, sebuah siksaan, lalu Megan bilang itu bukan siksaan, namun dia bertanya, apakah normal jika dia selalu memikirkan Kamal? Kamal jadi bingung. Setelah enak-enak, Megan pulang disambut oleh Scott yang bertanya istrinya dari mana aja. Megan tersinggung dan ngamuk pada Scott. Esokan harinya, Megan kembali datang pada Kamal, si dokter itu. Megan nangis, curhat kalau Scott selalu menanyakan soal kehamilan, padahal Megan tidak ingin punya anak, karena traumanya dulu. Lagi pula Megan belum cerita ke Kamal soal masa lalu Megan pernah punya anak dan mati tenggelam. Megan hanya mendrama nangis-nangis depan Kamal, seakan akan minta diperhatikan. Megan memeluk Kamal, sebenarnya Megan ini sedang bersedih atau hanya menggoda Kamal. Megan terangsang, merayu Kamal, tapi Kamal tidak ingin menciptakan hubungan yang rumit dengan Megan. Skandal ini akan merusak izin praktek Kamal. Megan marah, mendorong Kamal, dia gak peduli dengan praktek Kamal. Yah, beginilah si Megan yang katanya trauma tapi birahinya nggak trauma. Hingga pada suatu malam, Megan gak bisa tidur, dia menjumpai Dr. Kamal, mengakui dulu dirinya masih belia telah punya anak. Megan pikir sulit memiliki bayi, ternyata tidak, dia sangat menyayangi bayi itu, sampai dia membawa bayi berendam bersamanya ketika cuaca panas. Megan ketiduran, bayinya terlepas dari pelukannya, jadilah bayinya itu ngap-ngap dalam air lalu mati. Dr. Kamal datang ke rumah Megan, karena Megan rupanya hamil. Kamal menenangkan hati Megan, jangan mengingat masa lalu, Megan dan bayinya akan baik-baik aja. Sikap hangat Dr. Kamal membuat Megan merasa diperdulikan, mereka berdua sangat mesra di balkon. Kita kembali pada Rachel yang sekarang, yang suka liatin Megan dari kereta. Rachel melihat Megan berciuman dengan pria yang bukan suaminya, dia marah atas sikap Megan yang gak cukup satu pria. Rachel pun kembali mengingat masalah rumah tangganya dulu. Perselingkuhan yang dia ketahui dari email suaminya. Di bar, Rachel minum-minum, melepaskan kemarahannya. Di sana dia curhat dengan wanita tidak dikenal. Rachel bilang kalau suaminya berselingkuh dengan agen perumahan, Anna Boyet. Membeli rumah berujung musibah, Tom malah jatuh cinta pada Anna yang sebagai sales perumahan. Rachel benar-benar sakit hati, sekarang Anna tinggal di rumahnya, semua perabotan rumah Rachel yang membelinya, Anna dengan mudahnya merebut semua itu. Rachel turun dari kereta marah-marah, dia akan melabrak wanita pirang itu, berjalan sempoyongan karena mabuk, tampak pria yang seakan mengejarnya. Rachel mempercepat langkahnya, dari kejauhan, Rachel melihat wanita berambut pirang, dia mengejar wanita ke terowongan, meneriaki wanita itu dengan sebutan wanita jalang.
Seketika terdengar bunyi berdebuk dan penglihatan Rachel jadi gelap. Rachel terbangun dengan nyeri di kepalanya, mendapati dirinya terluka di kepala, darahnya berceceran, dia segera membersihkan darah itu. Katie menggedor kamar Rachel, karena semalaman Katie mencari Rachel yang entah kemana. Rachel tak ingin berdebat dengan Katie. Rachel melihat ponselnya, ia bingung, apa yang telah terjadi padanya semalam, dia tidak mengingat apapun yang terjadi, kenapa dirinya bisa berdarah begini. Seingatnya, dia akan menghajar wanita pirang itu, tapi apakah benar dia telah menghajar si pirang itu? Di kereta, Rachel pucat dan galau memikirkan kejadian ini. Kebetulan, Rachel melihat Martha, dia merundukkan kepala supaya tidak kelihatan oleh Martha. Wanita ini adalah istrinya mantan bos dari mantan suami Rachel. Dia malu, karena menurut cerita Tom, Rachel mabuk dan membuat keributan di rumah Martha. Semenjak Rachel dan Tom kesulitan mendapat anak, Rachel jadi pecandu alkohol, temperamen, suka ngamuk-ngamuk gak jelas. Kemudian Rachel pulang, dia masih belum menemukan jawaban. Di rumah Katie, sudah menunggu seorang wanita, dia detektif Riley. Detektif ini menanyakan kemana Rachel pergi pada Jumat malam. Rachel bilang, dia pergi kerja ke kota, setelahnya dia turun di stasiun Ardely akan mengunjungi mantan suaminya, namun dia membatalkan niatnya, dia pikir itu ide yang buruk. Detektif menanyakan setelah itu Rachel singgah kemana lagi. Kebingungan, Rachel menjawab tidak ada dan pulang pukul 6 sore, kemudian detektif melihatkan foto wanita bernama Megan Hipwell, suami Megan melaporkan, Megan hilang, tidak pulang dari Jumat malam itu. Megan bekerja di rumah mantan suami Rachel. Rachel bengong, karena Rachel tidak mengenal Megan sama sekali. Rachel dicurigai, Rachel telah berbohong, karena Riley tahu bahwa Rachel ini udah diberhentikan setahun lalu dari pekerjaannya sebagai humas karena masalah candu alkoholnya. Rachel memanggil detektif Riley, dia mengatakan melihat Megan tapi nggak Jumat malam, dengan seorang pria. Megan telah selingkuh. Riley heran tadi Rachel bilang tidak kenal dengan Megan. Rachel menjelaskan, dia melihat Megan dari kereta. Ah gila, yang bener aja kata Riley, masa dari kereta bisa melihat orang berselingkuh. Yang jelas ada wanita mabuk berkeliaran di Jumat malam, sekitaran rumah Megan, dan Anna juga melapor karena Rachel sering datang ke rumahnya tanpa diundang, menerobos masuk dan membawa anaknya. Riley menyarankan pada Rachel, jangan mengganggu Tom dan Anna. Rachel mengunjungi galeri tempat Megan bekerja, mencari informasi soal Megan. Kebetulan Scott, suami Megan mengumumkan, siapa aja yang tahu tentang Megan segera mengunjunginya. Di rumah Scott, Rachel mengaku teman Megan, kenal dari galeri tempat Megan bekerja. Scott langsung menanyakan informasi yang Rachel katakan di telepon. Rachel bilang kalau melihat Megan di Jumat pagi, bersama pria di balkon sedang berciuman. Sebagai suami, Scott hatinya tercabik. Scott berasumsi Megan kabur dengan pria lain, lalu menanyakan ciri-ciri pria itu. Scott melihatkan foto pada Rachel. Pria ini adalah psikiaternya Megan. Hari-hari Megan sering mengunjunginya, dia bernama Kamal Abdik. Rachel melihat-lihat foto Kamal, barulah dia yakin yang di balkon itu si Kamal. Beberapa hari kemudian, Dr. Kamal dipanggil polisi untuk dimintai keterangan soal Megan. Setelahnya, Scott bertemu dengan Rachel. Katanya, Kamal tidak ditahan karena buktinya tidak kuat, justru malah Scott yang dicurigai karena Kamal mengatakan Megan menderita hidup dengan Scott yang posesif pengekang. Ketika Megan pergi Scott tidak peduli dan mabukan di bar. Karena ini Scott banyak mendapat telepon di rumahnya. Ketika keluar dari rumah Scott, Rachel melihat Tom dan Anna hendak pergi, kemudian Tom menyuruh Anna masuk rumah. Dari kejauhan Rachel melihat Anna, dia teringat dengan kejadian di terowongan. Rachel mengatakan pada Tom kalau Jumat malam Anna memukulnya, tidak kata Tom, yang ada si Rachel meneriaki Anna, itulah yang terjadi ucap Tom. Rachel berkeras kalau Anna telah memukulnya di terowongan. Tom tidak mau berdebat dengan Rachel yang mabuk, dan stop mengganggu. Anna takut pada Rachel semenjak Rachel menculik Evie. Rachel membantah dia tidak menculik Evie. Tom menanyakan apa urusan Rachel ke rumah Scott. Dengan pede Rachel bilang ingin menolong. Wanita pemabuk macam Rachel tidak membantu sedikit pun dan juga Rachel tidak mengenal Megan, begitulah kira-kira yang diucapkan Tom pada Rachel. Rachel menjumpai psikiater Kamal untuk menceritakan soal ingatannya yang hilang, yang sebenarnya dia datang untuk mematai Kamal. Akhirnya si Rachel jadi pasien Kamal. Menurut Rachel tindakan yang dia lakukan saat mabuk bukan dirinya. Kamal menanyakan sejak kapan mulai mabukan. Rachel menjelaskan sejak dia dan Tom tidak bisa punya anak, segala hal telah dicoba tapi tidak ada hasil, membuat hati Rachel sedih hancur. Lalu Anna melaporkan pada polisi atas Rachel yang meresahkan dirinya. Katanya, Rachel sering SMS dan nelpon suaminya. Detektif Riley menanyakan, apakah Rachel ada datang ke rumah setelah kejadian penculikan itu. Tidak, kata Anna. Baiklah, ini bukan kasus ancaman, dan apakah yakin kalau Tom tidak ada hubungan lagi dengan Rachel? Tentu aja tidak, kata Anna. Itu kan kata Tom. Jawaban Riley menggiring pemikiran Anna jadi negatif, hingga Anna ingin membuka laptop Tom yang berpassword. Anna mulai gelisah, takut Tom balikan sama Rachel. Lah wanita perebut kok takut juga kalau suaminya direbut lagi.
Malam itu Rachel menggambar potongan ingatan di terowongan, dia gak bisa tidur, kebetulan Scott mendatangi kontrakan Rachel, dia udah gak tinggal dengan Katie lagi, di depan rumah Scott ramai wartawan hingga dia gak bisa masuk rumah, Scott mendapat info baru dari detektif. Kamal mengatakan Meghan sedang hamil, hal ini yang diharapkan oleh Scott dari Meghan, namun bukanlah Scott orang pertama yang diberitahu, malah psikiater itu yang tahu, Scott dan Meghan sering berantem soal kehamilan, Meghan tidak ingin punya anak. Rachel kembali pada Kamal, menceritakan rumah tangganya dulu yang berantakan, suatu hari Rachel mabuk, dia datang ke rumahnya karena Rachel merindukan suasana di rumahnya dulu, Rachel melihat Evie, anaknya anak, karena Rachel ingin anak, ketika melihat bayi itu Rachel menggendongnya dan membawa bayi sampai ke halaman, tampak Rachel mencium bayi itu, tak lama Anna terjaga, melihat bayinya pada Rachel, Anna berteriak, Rachel terkejut, dia meletakkan bayi itu di rumput dan lari. Rachel mengakui, dia tidak akan pernah menyakiti bayi itu. Di kereta, Rachel melihat berita, ditemukan mayat wanita di hutan dan telah membusuk, mayat itu bernama Meghan Hipwell, kematian akibat benturan benda tumpul. Rachel pulang, dia kaget karena ada Scott dalam rumahnya. Riley mengatakan pada Scott kalau dia bukan ayah dari janin, begitu pula dengan Kamal. Kini Scott tahu dari Riley bahwa Rachel tidak pernah bertemu dengan Meghan, Rachel pemabuk dan mantan istri Tom, Scott merasa Rachel telah permainkan dirinya, sekarang Riley berpikir kalau Scott ada hubungan dengan Rachel, intinya Scott marah, udahlah istrinya mati terus dibohongi pula sama Rachel. Rachel beralasan kalau dia cuma pingin bantu dan misalkan Rachel ngaku mantan istri Tom pasti Scott gak percaya. Scott bertanya, bagaimana sesi terapi dengan Kamal? Rachel bilang, dia perlu mengenal Kamal untuk membantu Scott. Pria itu makin emosi, dia membekap mulut Rachel dan mengatai Rachel wanita pembohong menyedihkan. Rachel segera menemui detektif Riley, niatnya mau bilang kalau Scott yang membunuh Meghan karena barusan Scott telah berlaku kasar padanya, terus si Riley bilang, Scott pacarmu itu ya? Rachel membantah, Scott bukanlah pacarnya. Tapi menurut pikiran Riley, Rachel ngarep bisa jadian sama Scott, apalagi Scott pernah nginap di rumah Rachel, jelas si Riley ini mematai mereka berdua, namun Rachel dan Scott tidak terlibat hubungan enak-enak loh ya. Riley bertanya, sejak kapan Rachel terobsesi dengan Scott? Sebelum atau sesudah kematian Meghan? Rachel membuat Scott menyalahkan dirinya sendiri agar punya kesempatan untuk tidur dengan Scott. Perkataan Riley membuat Rachel gak habis pikir, prasangka Riley telah sejauh itu, Rachel sekali lagi mengatakan, Scott tadi menyerangnya, kemungkinan Meghan dibunuh oleh Scott. Riley menjelaskan, tetangga melihat Rachel malam itu di sekitaran rumah Meghan, sedangkan Scott tertangkap CCTV lagi di bar. Riley menggiring Rachel untuk mengakui bahwa dia telah membunuh Meghan, Rachel gak terima dituduh membunuh Meghan, Rachel bisa gila kalau terus bicara dengan Riley, dia memilih pergi aja. Di kereta, Rachel melihat Martha, dengan keberanian Rachel menyapa Martha, katanya, dia belum sempat nelpon untuk mengatakan maaf atas kejadian di rumah Martha, dan Tom juga melarang Rachel nelpon. Martha bingung, maaf karena apa ya? Rachel jawab, itu pas acara barbecue, dia meneriaki Martha, saat itu sedang mabuk. Martha tersenyum, enggak apa-apa kok, lagi pula semuanya agak sedikit mabuk. Rachel minta maaf, udah pecahin piring Martha, karena ulahnya itu Tom dipecat. Aduh, Martha bilang gak gitu kejadiannya, Rachel gak enak badan terus Martha ngajak Rachel istirahat di kamar, lalu Rachel dan Tom bertengkar, Martha gak tahu alasan Tom dan Rachel bertengkar. Dan lagi pula, Tom dipecat bukan karena Rachel tapi akibat dari Tom udah mencabuli wanita-wanita di kantor, Tom adalah pria yang jahat kata Martha. Akhirnya Rachel mengingat semua kejadian, jadi, si Rachel ini udah kena manipulasi oleh Tom, berhubung Rachel doyan mabukan, Tom mencuci otak Rachel, mengatakan Rachel temperamen, efek alkohol menjadi sulit mengingat apa yang dilakukan, makanya Rachel percaya dengan perkataan Tom. Di sisi lain, Anna mulai putus asa karena gak bisa buka laptop suaminya, gak sengaja Anna nemuin HP BBS Center di tas laptop. HP dalam keadaan mati, segera Anna mencolokkan kabel daya. Membuka pesan, yang isinya ngajak ketemuan jam 3, gak bisa, lagi jagain Evie, balasnya. Tiba-tiba Tom pulang, Anna cepat menyimpan HP tadi. Tengah malam, Tom udah tidur, Anna keluar untuk nelpon nomor itu, yah, nomornya gak aktif tapi ada salam suara, salam berasal dari suara Meghan. Bagai disambar petir, darah Anna berdesir panas, terdengar suara pintu, Anna spontan melempar ponsel Tom keluar, menanyakan Anna kenapa berada di luar, Anna beralasan dia ngecek suara gaduh di luar, Tom pun percaya. Malam itu juga, Rachel turun di stasiun Ateli, Rachel menuju terowongan untuk mengingat kejadian malam itu. Di ingatannya, yang dikejar oleh Rachel ketika itu adalah Meghan. Meghan bilang ke Tom, Rachel ngikutin dia, Tom dari mobil menghampiri Rachel, terus menghempaskan badan Rachel ke tembok, Rachel jatuh dan Tom menghajar Rachel dengan renteng kunci-kunci. Mungkin Rachel gak tidur, dia memasuki perkarangan rumah Tom, ada Anna dan Evie sedang main di bak pasir. Anna kaget, menyuruh Rachel pergi.
Rachel bilang dia tidak akan menyakiti Anna maupun Evie, Rachel hanya ingin bicara, Anna bilang dia gak mau dengar. Tom udah membohongimu, kata Rachel. Karena Anna udah kepalang basah, dia bilang, sangat tahu kalau Tom itu pembohong, bahkan dia dan Tom udah selingkuh dari Rachel berbulan-bulan lamanya. Rachel bilang, Tom yang bunuh Meghan. Entah ya, kata Anna, kita gak tahu apa-apa soal itu. Rachel minta Anna pergi membawa Evie. Si Anna dengan bangganya, dia gak mau ninggalin Tom, udah berkali-kali Tom selingkuh kok, gak apa-apa ucapnya menghibur dirinya yang malang. Tom muncul dari pintu, meneriaki Anna untuk segera masuk rumah. Rachel mengejar Tom, keparat kau Tom teriaknya, kau udah bunuh Meghan. Rachel gedor-gedor pintu. Dasar pembunuh, Rachel teriak dari luar, Tom gak tahan, dia menarik Rachel masuk ke dalam. Anna tolong dengar, Meghan masuk ke mobilnya malam itu. Jelas Rachel melihatnya, Tom diam kesulitan bicara. Anna menanyakan pada Tom kebenaran perkataan Rachel, Tom cuma jawab tidak. Rachel mendesak Tom untuk berkata jujur, bahwa Tom menyerangnya karena udah melihat dia bersama Meghan. Anna pun gak tahan, dia bilang menemukan ponsel Meghan, lalu Tom tersenyum kecut, ketahuan boroknya borok. Jadi semua panggilan itu bukan dari Rachel, tanya Anna, lalu kau menidurinya ketika dia menjaga Evie. Dengan lemas Tom bilang, kalau Anna selalu lelah, jadi Tom mainnya sama Meghan. Tom gendong Evie, supaya Anna tidak bersikap histeris, Anna melemah, meminta Tom untuk memberikan Evie padanya dengan alasan popoknya basah. Rachel nelpon panggilan darurat, segera Tom merampas ponsel itu. Menjambak rambut Rachel untuk duduk, menawari Rachel minum, Rachel bilang, jadi semua yang Tom katakan hal buruk mengenai dirinya itu semua bohong, sengaja menyiksa Rachel dengan rasa kebersalahan, dan soal pemecatan itu bukan karena Rachel, Martha bilang Tom dipecat karena Tom meniduri semua cewek di kantor. Akhirnya, rahasia besar Tom terbongkar, dia menonjok Rachel sampai jatuh, pandangan Rachel kelam. Oke, kita putar ke belakang saat Rachel melihat Tom dan Meghan di terowongan. Tom menjemput Meghan di ujung terowongan, supaya Anna tidak melihat mereka tapi Rachel melihatnya. Meghan mengatakan ada Rachel di sana, Tom pergi menjumpai Rachel. Cukup lama Meghan menunggu Tom, lalu Tom muncul bukan dari terowongan tapi dari parit di luar terowongan. Meghan tampak cemas menanyai apa yang terjadi. Nggak ada apa-apa, kata Tom. Jadi mereka ke hutan, Tom menjuluki Meghan wanita gila, mereka ternyata suka berbuat enak-enak di hutan, di rumah pas Meghan lagi mengasuh anaknya. Lihat bocah ini, ngeliatin kelakuan bapaknya, andai dia bisa ngomong. Tapi kali ini Meghan tidak seperti biasa, tidak semangat melakukan yang diingini Tom. Meghan bilang dia hamil, Tom senyum bilang selamat, Tom harus tahu, karena ini anaknya Tom, ya kalau gitu gugurkan aja kata Tom, bila itu anaknya Scott rawat aja. Tom berjalan menjauhi Meghan, terus Tom bilang kalau Meghan itu pengasuh yang buruk, mana bisa jadi ibu yang baik. Sambil nahan emosi, Meghan nanya, terus kenapa Tom membawanya ke rumah? Ya, Tom pikir akan menyenangkan menyimpan dua wanita tolol yang bisa dipakai kalau yang satunya lagi capek. Ngamuk dong si Meghan, dia rela ditiduri di dekat Evie. Tom berkata, dia cuma mau makek Meghan aja, gak butuh anak lagi, apalagi anak dari Meghan. Wanita mana yang gak sakit hati dengar begitu? Meghan teriak mendorong Tom, dia mengasuh Evie supaya bisa deketin Tom. Ketika Rachel gak mau, Tom nidurin Anna terus nidurin Meghan karena Anna gak mau. Buang aja kami semua, dasar bajingan. Kemarahan Meghan meluap-luap, si Tom ini pria yang tidak sadar diri, saat dirinya salah masih mengaku benar, dia mendorong Meghan sampai Meghan mental ke batu besar, Meghan yang lemas masih aja ngomel-ngomel, Tom tidak akan bisa menyingkirkannya dan akan merawat anak Meghan seumur hidup. Tom makin jijik, dia pijakan kakinya keras-keras ke wajah Meghan dan menyeret Meghan ke samping batu besar. Meghan masih hidup, dia berontak. Tom memukul kepala Meghan pakai batu berkali-kali. Lenyaplah Meghan, mati karena kedunguannya sendiri, sebab dia bersuami masih cari lampiasan laki-laki lain, dengan alasan trauma, meskipun Scott cemburuan. Laki-laki di luar sana belum tentu nerima Meghan seperti Scott, bahkan Tom anggap Meghan sebagai ban serep aja. Rachel terbangun dari pingsannya. Tom mengatai Rachel kayak anjing, meskipun ditendang masih aja mendekat, padahal dia udah gak butuh lagi. Ini semua salah Rachel, andai aja Rachel gak nangkap basah dia sama Meghan. Tom bilang Rachel udah membunuh Meghan. Lagi-lagi Tom playing victim, padahal Tom sendiri yang bunuh Meghan. Rachel lari ke arah pintu, Tom mengejar dan mencekik Rachel. Semua ini salah Rachel kata Tom, pada saat menikah dengannya, Rachel membuat Tom gila. Tom malu menikahi Rachel yang menyedihkan, membuatnya jijik, mencekik Rachel sekuatnya. Rachel berjuang dari cekikan Tom, selama ini Rachel takut pada Tom karena rasa bersalahnya, rasa kebersalahan itu adalah bentuk manipulatif dari Tom. Kini di mata Rachel dirinya bukan kesalahan atas perbuatan orang lain, tangan Rachel mendapat benda, yang dia hantamkan pada Tom. Rachel lari membawa pembuka tutup botol, sampai di halaman Tom mengejar dan menarik tangan Rachel. Mungkin Rachel pikir, kali ini kalau dia tertangkap, dia akan mati di tangan Tom, bahkan Anna sama sekali tak berkutik melihat Tom mencekiknya.
Rachel berbalik lalu menikam leher Tom dan menekan begitu dalam, sampai si bejat itu terbelalak kesakitan. Lihatlah si Anna, hanya mengintip dari jendela, begitu cintanya dia pada si bejat itu, sampai tak bisa melakukan apa-apa. Tom terkapar sekarat, lalu Anna muncul melihat suaminya berdarah. Rachel menoleh, dia telah menikam suami Anna. Atas semua yang Anna dengar dan lihat, masihkah Anna membenarkan Tom? Anna diam, mendekati Tom. Mungkin Anna akan nangis karena suaminya sekarat, ternyata tidak. Anna menekan alat itu lalu memutar-mutarnya sambil nangis. Anna merasa, dia cintai Tom tapi Tom pantas untuk mati. Oke, pergulatan ini berakhir. Rachel dan Anna digiring ke kantor polisi, bertemu lagi dengan detektif Riley yang gak kompeten. Dua wanita ini pernah mencintai pria yang sama. Anne disakiti oleh pria itu juga. Rachel menikam karena Tom akan membunuhnya. Dia ingin pertahankan hidupnya. Begitu pula Anna menjadi saksi kunci. Rachel tidak bersalah. Tom ingin membunuh Rachel. Rachel gak punya pilihan, hanya membela diri. Semua tentang Megan yang dikatakan Rachel adalah benar. Dan akhirnya guys, mereka bertiga hidup bagai keluarga dengan kisah yang sama, tentunya udah move on. Alhamdulillah video ini diupload agak terlambat, semoga berkesan. Sampai jumpa di film aneh berikutnya.